Salam sehat, salam damai sejahtera. Jumpa lagi dalam Misbah Kehidupan agar hidup lebih hidup. Salah satu bagian dari visi setiap orang mengalami pemulihan total adalah pemulihan keluarga. Setiap pasangan memulai pernikahan mereka dengan harapan. Tentunya harapan bahwa pernikahan mereka akan membawa kebahagiaan yang luar biasa seumur hidup mereka. Tetapi pernikahan yang bahagia tidak terjadi begitu saja. Di samping impian dan cinta, dibutuhkan kerja keras dan usaha untuk membangun, mempertahankan, dan mengisi pernikahan yang bahagia. Ternyata bukan hanya kemerdekaan RI yang harus diisi. Mengisi pernikahan pun juga tidak kalah pentingnya. Oleh karena itu, pohon pola hidup orang beriman Misbah Kehidupan kali ini akan menampilkan mengisi kemerdekaan rumah tangga. Merdeka. Pernikahan yang maksimal bukanlah pernikahan yang merdeka dari masalah atau tantangan kehidupan. Pernikahan yang maksimal adalah suatu pernikahan yang didasari pada keintiman cinta yang menyeluruh dalam 5 hal. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Filipi 2 ayat 1-2. Dari sini setiap pasangan suami istri bisa mengisi keluarganya dengan satu, keintiman spiritual. Pernikahan adalah perjanjian spiritual suami istri bersama Tuhan. Ini adalah prinsip Alkitab yang mendasar. Jadi patokan atau dasar ukuran seorang suami mengasihi istri adalah sejauh mana dia mengasihi Tuhannya. Ukuran sejauh mana istri menghormati suami adalah sejauh mana istri menghormati Tuhan. Karena itu, jangan menikahi anak orang sebelum kamu cinta mati kepada Tuhan. Sebaliknya, jangan kamu menikah dengan orang lain kalau orang lain itu belum cinta mati sama Tuhan. Yang kedua, keintiman emosional. Banyaknya perselingkuhan membuktikan bagaimana setiap pasangan harus berhati-hati dan dengan penuh kewaspadaan, termasuk saya. Harus berhati-hati menjaga keintiman emosional satu sama lain. Ini untuk membangun dan mempertahankan pernikahan. Yang ketiga, keintiman seksual. Suami dan istri sama-sama membutuhkan keintiman seksual. Hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam konteks pernikahan yang dasarnya adalah cinta kasih adalah anugerah Tuhan. Kemudian yang keempat, keintiman rekreasi. Setelah menikah, banyak pasangan berhenti melakukan hal-hal yang sebelumnya mereka nikmati saat pacaran. Karena kesandung masalah tagihan listrik, tagihan pulsa, tagihan air, segala macam. Namun anehnya pasangan sering dapat menemukan waktu rekreasi individual mereka sendiri dengan alasan kebutuhan untuk kesehatan atau bersantai sendiri. Alasan ini dipakai oleh banyak laki-laki di masa pandemik ini dengan hobi baru yang sedang viral, yaitu ngegoes sepeda. Seorang suami pulang dari kantor kemudian dengan menaiki sepeda. Kemudian suaminya ditanya sama istri, "Pak, baru beli sepeda ya? Mau beli sepeda kok gak bilang-bilang sama mama?" Suaminya bilang, "Mau sehat kok mesti bilang-bilang sih, Mah? Sepeda tua begitu saja dibeli. Berapa duit tuh harganya, Pak?" "Namanya juga hobi, Mah. Ini jauh lebih murah dibanding dengan sepeda sport teman-teman. Cuma 3 juta rupiah. Nah, di depannya ini ada gambar rusa. Jadi ini merek Gazelle rupanya. Nah, suami ini berbohong karena takut istrinya marah. Padahal harga sepeda ini adalah 20 juta rupiah. Baru sampai rumah, gak lama kemudian suami ini pergi ke toko sport untuk beli aksesoris lainnya. Tak lama kemudian temannya datang ke rumah. Ia melihat sepeda terparkir di halaman rumah. Nah, ia sontak komentar, "Wah, sepeda baru ya, Bu?" "Iya, itu bapaknya anak-anak itu lagi sulit-sulitnya cari duit seperti ini, beli sepeda mahal-mahal, sepeda tua lagi." "Memangnya berapa duit, Bu?" "Sepeda begitu saja dibeli 3 juta, Mas." "Kenapa belinya cuma satu?"
Kalau 2 kan ibu bisa berolahraga bareng, Bu. Mana saya mau sepeda seperti ini. Nah, sudah begini saja, Bu. Mumpung saya lagi ada rezeki, supaya ibu sehat juga, bagaimana kalau saya beli sepeda ini 6 juta, biar Bapak bisa beli sepeda yang sama, kemudian ibu juga beli yang sport, Bu, supaya tidak ketinggalan zaman. Nah, singkat kisah, sepedanya dibayar. Nah, begitu suaminya pulang sampai rumah, dia tanya, "Mah," sambil dia bawa peralatan yang dibeli itu, dia beli peralatan untuk minum di sepedanya, kemudian dia udah beli aksesorisnya juga. Nih, nah dia bilang, "Mah, sepeda papa di mana?" Dia suaminya istrinya senyum-senyum sambil pegang duit 6 juta, bilang ke suaminya, "Ini Pak, tolong ya, ini uang 3 juta, besok papa pergi ke toko sepeda, beli sepeda yang persis sama yang tadi. Ini duitnya 3 juta, yang 3 juta untuk mama. Sepeda papa barusan mama jual 6 juta. Belum sampai ngegues, jantungnya langsung kumat. Gara-gara dia rugi 14 juta. Nah, gara-gara tidak jujur mau rekreasi, malah dia masuk rumah sakit. Yang kelima, keintiman finansial. Hubungan pernikahan harus dibangun berdasarkan kepercayaan dan rasa hormat. Jika saudara tidak saling percaya dengan uang saudara, saudara tidak bisa membangun pernikahan maksimal. Perlu saling terbuka dan saling menghargai pandangan masing-masing tentang bagaimana uang digunakan. Inilah 2 komentar atau 2 komponen penting untuk membangun keintiman finansial, yaitu keterbukaan dan rasa hormat. Siapa sih baiknya yang harus pegang uang di rumah tangga? Suami atau istri? Yang paling hemat sih, itu paling aman. Tapi tergantung saudara, karena itu bukan uang saya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Begitu pesan Tuhan lewat Matius 5 ayat 37. Tuh contohnya, bapak-bapak rugi 14 juta gara-gara bohong sama istrinya. Selamat membangun keintiman spiritual, keintiman emosional, keintiman seksual, keintiman rekreasi, serta keintiman finansial, dan menikmati pemulihan rumah tangga saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara.